Saya menjelaskan dari masuk ke sperma ke dalam vagina, lalu terjadi ovulasi terlebih dahulu, baru bisa terjadi fertilisasi di tuba falopi, barulah terbentuk embrio yang diimplantasi di uterus, lalu terjadilah pregnancy atau kehamilan. Berikut bagian-bagian dari uterus. Di sini adalah uterus, tempat implantasi embrio. Di sini ada dinding endometrium, di sini ada meiometrium atau pelindung uterus. Di sini adalah sperma yang sekali ejakulasi mengeluarkan 50 sampai 500 miliar sperma yang akan masuk ke vagina, dan dia berenang selama 5 hari ke tuba falopi. Sperma berenang selama 5 hari. Selanjutnya proses ovulasi mengeluarkan oosit sekunder hasil dari meiosis 1 setelah mitosis, lalu berenang selama 4 hari. Oosit sekunder tersebut bertemu dengan sperma, maka dimulailah proses fertilisasi. Proses fertilisasi ketika sperma mencoba masuk ke dalam oosit sekunder. Nah, disebut penetrasi sperma yang mencoba masuk ke dalam oosit sekunder, dan kepala akrosomnya mencoba masuk ke dalam oosit sekunder. Hanya akan ada satu sperma yang berhasil masuk, lalu dinding pelusida akan membentuk pertahanan agar sperma lain tidak masuk. Apabila ada sperma yang masuk lebih dari satu, akan terjadi anak kembar. Ketika sperma masuk ke dalam oosit sekunder, maka oosit sekunder disebutnya menjadi ovum, lalu peleburan ovum dengan sperma akan menjadi zigot. Itulah tadi yang kita sebut proses fertilisasi. Lalu zigot tersebut akan berenang ke uterus untuk diimplantasi. Selama dia berenang ke uterus, zigot tersebut sambil melakukan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis tersebut menghasilkan 2 sel, lalu menghasilkan 4 sel yang disebut morula, terjadi dalam waktu 4 hari setelah fertilisasi. Lalu membelah mitosis lagi menjadi sel yang lebih banyak, lalu membelah lagi hingga menjadi blastosis. Pembentukan blastosis terjadi pada hari ke-5 setelah fertilisasi. Jadi total 10 hari untuk zigot menjadi embrio. Lalu embrio tersebut ditanam atau diimplantasi di uterus. Berikut proses implantasinya. Ini di dalam uterus, embrio berkembang. Ini bentuk embrio dalam 3 minggu. Dan ini bentuk embrio ketika sudah 5 minggu. Dan ini bentuk embrio sudah menjadi lebih kompleks dan lebih besar. Selama 8 minggu atau 2 bulan telah disebut fetus atau janin ya, dan udah ada plasentanya. Pada implantasi tersebut embrio akan berkembang, lalu terjadilah pregnancy atau kehamilan. Adapun proses pembentukan sperma yang masuk ke dalam vagina melalui proses spermatogonium yang akan menjadi spermatosit primer, lalu menjadi spermatosit sekunder, itu semua melalui pembelahan mitosis. Lalu dari spermatosit sekunder akan menjadi spermatid, lalu menjadi sperma yang siap masuk ke dalam vagina, yang siap membuahi ovum. Proses spermatid menjadi sperma disebut meiosis. Adapun proses sel telur yang menjadi ovum, dari proses oogonium yang menjadi oosit primer lalu menjadi oosit sekunder, di mana oosit sekunder adalah sel telur yang siap dibuahi sperma. Lalu pembentukan oosit primer melalui mitosis, lalu oosit sekunder menjadi ovum, yaitu ovum adalah yang sudah melebur dengan sperma. Pembentukan ovum dari meiosis 2, pembentukan oosit sekunder dari meiosis 1, di mana oosit sekunder adalah hasil dari ovulasi. Jadi ada perbedaan penyebutan ovum, oosit sekunder, dan sel telur, jangan salah menyebut. Jadi itulah proses-proses spermatogonium, oogonium, fertilisasi, implantasi, hingga pregnancy.